Selamat pagi, Bu. Selamat pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Ambon Cempaka-Wandari yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Nah, Ibu, saya mau nanya keluhan Ibu supaya tahu Ibu ini ada sakit apa dan penanganan yang tepatnya bagaimana. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, Ibu, saya meminta identitas Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa ya, Bu? Engkan Kartiwi. Tanggal lahirnya berapa, Bu? 1 Januari 1964. Ibu sekarang masih kerja? Udah pensiun dok, ibu rumah tangga aja. Berumah tangga. Tinggalnya di mana, Bu? Di Bandung, Jalan Kota Surya nomor 24, Marga Raya. Ibu, maaf, pendidikan terakhirnya apa? S1. S1 ya, Bu? Ya. Iya. Baik, Ibu, saya mau menanyakan, Ibu datang kemari ada keluhan apa, Ibu? Ini dok, kayaknya saya kencing manis ya. Suka ada semutan gitu tangan, terus nafsu makan tinggi tapi keluhan menurun. Terus kadang suka lemas. Terus mau haus, banyak minum, mau nyemil. Gak enak gitu dok. Itu sejak kapan ya, Bu? Ya ada 4-5 bulan sekarang lah. 5 bulan. Ibu tadi katanya sering haus. Itu sehari bisa minum berapa banyak, Bu? Banyak minum, terus sampai capek ya saya berapa kali kamar mandi. Tapi kalau nggak minum ya haus, nggak kehitung, melebihi. Kan kalau minum tuh sehari sekian liter, saya terus-terusan minum, haus. Karena saya mau ngemil terus dok, ngemil manis, minum lagi. Seperti itu, capek seberapa kali kamar mandi. Lalu tadi kan disebutkan suka merasa lapar juga. Nah, kalau berat badan Ibu ada kenaikan atau penurunan? Menurun. Menurun ya. Iya. Itu sudah ditimbang ya, Bu ya? Iya, saya di rumah kiloan, makan terus, tapi menurun. Pipi saya capek terus, karena haus terus, lemes jadinya dok. Kalau boleh tahu penurunannya berapa, Bu? Dari berapa kilo? Ya saya kan berat badan 58 ya, Iya. kadang-kadang 58 turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun 57 sedikit gitu, nggak naik malah turun keluarnya beberapa on tiap hari. Kadang-kadang 57, 56 kalau saya lagi mau nyemil gitu, nggak bener makanan, turun aja tuh. Kalau penurunan yang sampai drastis gitu ada, Bu, penurunan kiloannya? Sampai 5 kilo? Oh nggak misalkan? pernah, nggak dok, nggak pas kiloan itu nggak pernah. Iya. Cuma nggak naik aja kiloannya. Ya, baik, Ibu. Jadi apa ya, tidak stabil ya, Bu ya? Iya. Baik, Ibu, sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit kencing manis? Ibu saya kencing manis dok. Ibu, Iya, orang tua saya, ibu kandung. berarti kalau Ibu sendiri tidak ada ya selama ini, belum ada apapun gitu? Belum, saya saat saja nggak punya penyakit, normal semuanya. Sekarang aja dok merasa lemas apa gitu, kayak datang ke sini. Kalau kadar tekanan darah tinggi ada? Enggak, Sakit jantung, ginjal? enggak, Nggak ada. Ibu ada kolesterol? tidak. Nggak ada. Lalu tadi yang keluhan Ibu, apakah ada rasa demam, keringetan? Oh keringet banyak dok, sering banyak keringet. Keringetan. Ya. Ada rasa panas seperti terbakar tidak, Bu? Iya. Baik, Ibu, apakah sejauh ini ada keluhan lain lagi selain yang tadi disebutkan? Semutan dok, tangan itu sering semutan, tangan kaki. Tadi bangun tidur semutan nggak enak, kayak yang kaku gitu. Baik, Ibu, kalau misalkan tadi kan Ibu disebutkan ada nafsu makannya meningkat ya, Bu ya, tapi berat badannya cenderung tidak stabil, tidak menurun, Ya, atau ya. tidak naik Tidak secara naik, drastis. ya.
Kalau pola makannya bagaimana Bu? Sehari berapa kali? Kalau yang 3 kali itu saya pasti, tapi kalau udah makan baru banyak kemudian merasa lapar. Dan udah setiap makan saya kalau cuci mulut gitu dok ya, mau yang manis bukan pisang. Udah makan roti, haus. Jadi makannya nggak teratur, tapi saya berusaha makan dikit-dikit karena sering lapar itu. Jadi banyak ngemil ya Bu ya? Iya, maunya yang manis-manis terus, relanya maunya yang manis, lidah tuh maunya yang manis. Oke. Kayak makanan manis gitu Bu, berarti sehari bisa seberapa banyak itu Bu ngemilnya? Saya itu pokoknya tiap hari suka beli sedus kecil, itu pasti habis. Soalnya kalau udah makan manis habis, minum lagi, kamar mandi, udah kamar mandi saya kan lemes ya dok ya, minum lagi. Itu kue kalau bang habis saya pasti maunya kue yang si lidah itu maunya manis gitu dok. Baik Ibu, kalau tadi sering haus sehari bisa minum berapa banyak? Kalau minum saya banyak, berapa liter sehari nggak kehitung. Pokoknya haus aja, udara panas makin haus, udara nggak pernah. Lagi tidur aja saya sering keselak minum maunya dok. Iya. Malam hari juga Ibu suka ke kamar mandi? Oh iya, sampai bolak balik. Iya baik Ibu. Lalu untuk kalau makanan pokoknya sendiri itu seberapa banyak ya Bu? Nasi satu piring penuh kah atau bagaimana? Nih, saya kasih tahu dok sama teman saya, katanya kalau nasi harus 100 gram. Saya usahain, tapi nggak cukup, saya lapar. Ya nambah lagi, nambah nasinya, merasa lapar gitu. Ya baik Ibu. Untuk lauknya sendiri gimana? Saya tempe tahu selalu ada, terus kalau yang air ada. Kalau makanan saya nggak pilih-pilih dok, nggak tahu kan saya, yang penting sayuran ada, tempe tahu, ya ada ikan, ada ayam, salah satu ada itu, yang jelas saya tempe tahu selalu ada sama sayuran. Setiap makan selalu ada berarti ya Bu ya sayuran. Ada yang berair pasti ada saya. Kalau untuk buah Ibu suka makan juga? Suka makan buah, buah pisang. Nah itu pisang saya paling suka karena manis. Itu sehari seberapa banyak Bu makan buah, atau seminggu ada berapa kali? Kalau buah saya tiap hari karena mau yang manis-manis itu. Kalau pisang saya paling suka, itu kalau yang agak masam dikit celeranya enak ya dok. Kalau ke lidah itu maunya yang manis aja, dicari kalau buah yang manis. Ya, baik Ibu. Lalu untuk Ibu sendiri tadi suka olahraga nggak Bu? Saya itu di rumah lebih udah olahraga dok, jalan ngepel, nyapu, cuci piring, nyiapin makanan, terus tiap hari buang sampah, olahraga, jemur. Tapi kalau olahraga yang rutinnya saya paling seminggu 2-3 kali, itu pun olahraga yang saya bisa aja, gerakin tangan, napas, ada dari kecil ya, seminggu 2 kali lah, karena merasa udah cukup di rumah dengan kerja sebagai ibu rumah tangga ya dok ya, udah capek banget. Berarti cukup banyak aktivitas fisiknya ya Bu ya? Banyak ya. Lalu dari keluhan yang tadi Ibu sebutkan, apakah ada sesuatu yang memperberat keluhan Ibu? Iya, yang saya bingung itu dok, kalau udah semutan loh, kalau udah semutan itu merasa kaku. Kalau bahasa Sundanya mah baal gitu ya neng ya, kaku tuh neng tuh baal. Terus yang bikin ibu ngeluh teh, kalau udah minum haus terus nggak berhenti makan, jadi perasa perutnya asam kembung. Terus yang ibu capek kalau nggak minum gimana? Kalau minum pipis nggak berhenti dok. Itu yang keluhan saya. Terus kadang suka lemes, tiba-tiba lemes. Itu lemesnya setelah Ibu melakukan aktivitas seperti aktivitas rumah atau olahraga atau gimana Bu? Atau Ibu belum melakukan sesuatu sudah ada rasa mudah lelah? Kalau lelah mah tergantung dok. Kadang-kadang kalau lagi kerja nggak capek, tiba-tiba aja lemes. Ya kalau lemes saya cari makan, cari minum. Kalau lemes tuh nggak ada waktu. Cuma kalau semutan itu paling sering saya semutan dan pipis tuh sangat mengganggu dok. Ibu tadi kencing manis nggak ada ya? Tadi ada ibunya ya Bu ya? Iya, orang tua saya. Tekanan darah tidak ada, lalu sakit jantung, ginjal juga tidak ada ya Bu ya? Kolesterol tidak ada. Oke baik Ibu, untuk
sampainya di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk selanjutnya Ibu akan dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, boleh dong. Boleh. Terima kasih Ibu. Makasih. Ya, selamat pagi Bu. Tadi kan kita sudah melakukan tanya jawab mengenai riwayat sakit Ibu, lalu keluhan yang Ibu rasakan juga, dan kita sudah mendengar bahwa ini ada kemungkinan Ibu terkena penyakit diabetes dan terdapat komplikasi yang muncul, salah satunya pada neuropati yaitu Baal. Dan di sini kita akan melakukan proses pemeriksaan fisik. Prosesnya mungkin sedikit tidak nyaman, tapi kita akan melakukannya senyaman mungkin, semaksimal mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia ya Bu ya. Nah, kalau gitu kita lakukan pemeriksaan sekarang ya Bu ya. Sebelumnya pasien akan ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan badan, lalu akan didapatkan hasil kiloannya. Lalu selanjutnya akan diukur tinggi badannya menggunakan antropometri dan akan dihitung body mass index-nya. Dan setelah itu pasien akan dilihat ukuran pinggangnya menggunakan meteran. Baik Ibu, maaf saya ukur dulu ya Bu perutnya. Pemeriksaan pinggang dilakukan lebih baik tanpa menggunakan baju agar lebih akurat. Lalu di sini didapatkan hasil pemeriksaan pinggangnya 67 cm. Setelah itu saya akan memeriksa tekanan darah pasien, mengukur tensi. Ibu maaf, diukur dulu ya Bu tekanan darahnya. Seperti ini, dan kita diperiksa di area antekubital menggunakan stetoskop. Terima kasih Bu. Didapatkan bahwa tekanan darah pasien adalah 110/80. Lalu untuk selanjutnya akan dilihat pada lipatan-lipatan seperti ketiak atau belakang leher, apakah terdapat akanthosis nigricans atau tidak. Maaf Ibu, saya mau melihat pundaknya terlebih dahulu, apakah ada mau diperiksa terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih. Dan pada pasien dilihat terdapat akanthosis nigricans. Dan setelah itu saya akan melihat bagian yang biasa diinjeksi insulin, bisa pada perut, paha, lengan. Apakah ada tanda-tanda lipodystrophy? Ibu maaf, saya mau memeriksa bagian perut Ibu, apakah ada lipodystrophy atau tidak. Ya, setelah melakukan pemeriksaan perut pada pasien, saya akan memeriksa bagian kakinya, apakah terdapat ulcer atau tidak, lalu apakah ada pembentukan kalus. Dan dilihat pada pasien sendiri tidak terdapat ulcer
tidak terdapat kalus juga. Dan saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi di daerah dorsalis pedis, kemudian di posterior tibialis. Dorsalis pedis itu di bagian atas, bagian kebalikan dari telapak kaki pasien di sebelah sini. Dan saya juga akan melakukan pemeriksaan di posterior tibialis mendekati dengan mata kaki di sebelah sini. Ya, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengecekan dengan menggunakan air dingin pada kakinya. Apakah terasa Ibu? Ya, yang kanan terasa ya Bu ya. Oke, baik, terasa ya Bu. Oh, tidak terasa ya Bu ya yang kiri. Ya, baik, ditemukan bahwa pada pasien yang kaki sebelah kanannya dapat merasakan suhu dingin dan kaki sebelah kirinya tidak dapat merasakan suhu dingin. Setelah itu yang terakhir saya akan melakukan menggunakan lamen halus diarahkan ke arah kaki Ibu. Baik Bu, saya akan menggunakan monofilamen. Nanti Ibu dapat bilang ke saya apakah terasa atau tidak. Dilakukan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Di daerah ibu jari, di telapak kaki, lalu di sini sampai ininya menekuk di sini. Lalu di daerah telapak kaki di jari tengah serta di telapak kaki terdapat 5 bagian di telapak kaki dan 2 bagian di punggung kaki. Apakah terasa Ibu? Terasa ya Bu ya. Kalau sini terasa. Lalu di bawahnya sini terasa. Terasa ya Bu ya. Sini terasa. Dan di punggung kaki bagaimana Ibu? Terasa. Dan pada kaki sebelah kirinya tidak berasa ya Bu ya. Oke. Dan ditemukan pada telapak kaki kiri pasien tidak terasa saat diarahkan monofilamen. Di sini terasa tidak Bu? Oke, terasa sedikit, sedangkan pada punggung kaki kiri pasien terasa sedikit. Gitu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.